Dan akhirnya, babak baru akan dimulai Atta Halilintar. Esok hari, Sabtu 13 Maret 2021, secara resmi ia akan meminta Aurel Hermansyah dalam prosesi sakral lamaran di depan calon mertua serta keluarga besar Anang Hermansyah. Inilah fase penting dalam rangkaian panjang pernikahan mereka yang diwarnai drama dalam perjalanannya. Mulai dari cerita cinta yang awalnya dianggap settingan, putus nyambung hingga Aurel terpapar corona, semua dilewati dengan penuh ketabahan. Akan tetapi, jelang momen penting yang akan dilewati Atta, tiba-tiba kemarin beredar kabar tentang orang tua Atta yang akan menjalani operasi besar di Malaysia. Sakit apa yang diderita ayah dan ibu Atta Halilintar? Sebelum beredar kabar tentang sakitnya orang tua Atta, kabar tentang ketidakhadiran keluarga Gen Halilintar dalam pernikahan Atta sudah berhembus kencang. Prosesi lamaran pun hanya akan diwakili oleh keluarga yang berada di Jakarta. Tapi yang mengejutkan, keluarga dari pihak ayah Atta rupanya belum mendapat undangan atau permohonan untuk mendampingi Atta. Benarkah Paman Atta pun menyayangkan absennya orang tua Atta pada momentum paling penting anak pertamanya? Berbeda dengan keluarga Atta, satu hari menjelang lamaran, pihak keluarga besar Anang Ashanty sudah berkumpul mendiskusikan secara lebih rinci hajat lamaran yang menjadi momentum pertama karena Aurel adalah anak pertama Anang. Lantas benarkah busana dengan nuansa ungu sudah siap dikenakan Atta Aurel dalam acara lamaran esok? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sabtu 13 Maret 2021 akan menjadi momen penting dalam hubungan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Esok hari, secara resmi Atta akan melamar Aurel untuk menjadi istrinya. Akan tetapi, jelang hari bahagia Atta dan Aurel, tiba-tiba saja kemarin beredar kabar mengejutkan tentang orang tua Atta yang akan menjalani operasi besar di Malaysia. Dalam foto yang diunggah Gen Halilintar di media sosial, tampak ayah Atta Halilintar Anovial Asmit dan ibunda Atta Lenggo Geni Faruk terbaring di ranjang rumah sakit. Apa gerangan sakit yang diderita orang tua Atta Halilintar? Saya juga sakit juga tuh, lagi sakit. Dia lagi berobat juga, jadi nggak bisa juga tuh. Iya, berobat yang nggak boleh sampai kena juga, karena kalau kena bahaya banget. Jadi emang lagi sibuk banyak berobat di luar negeri sih. Dalam keadaan yang serba emergensi hari ini, apapun bisa terjadi. Terus terang banyak yang mempertanyakan kalau bahwa masih keluarga Atta ada di luar negeri ya. Aku bilang ini keadaan emergensi, bahwa aku harus mengerti keadaan tersebut. Tapi aku tidak akan putus doa terhadap keluarga dia. Walaupun tanpa kehadiran orang tua, Atta tetap melangkah. Ia tetap menjalankan niatnya menikahi Aurel, karena menurutnya tidak mungkin menunggu hingga tahun depan. Tapi Atta meyakinkan bahwa orang tuanya tetap mendoakan dari jauh walaupun pada akhirnya tidak bisa datang pada rangkaian pernikahannya. Itu memang menjadi problemnya, memang orang tua masih di sana. Tapi kalau aku tunggu-tunggu ya mungkin sampai tahun depan lagi. Nggak jadi-jadi nikahnya. Jadi
Sekarang kan bisa hubungan, bisa ngobrol apa-apa bisa lewat online, ya udah lewat online aja lah, nggak usah dipaksa juga. Mungkin enggak. Mungkin orang tuaku enggak karena memang ada hal kayak sakit ya orang tua. Jadi mungkin doain dari sana aja. Semua pihak dari aku, pihak dari Aurel, pihak dari Atta, walaupun memang nggak bisa hadir di acaranya, tapi semua mendoakan dari jauh, karena kan memang ada suatu hal lagi sakit juga ayahnya Atta yang membuat nggak bisa kesini, apalagi mungkin COVID-nya kan juga lagi tinggi kan, takutnya nanti kalau udah balik ke sini nggak bisa mau balik sananya lagi gitu kan, susah, karena kan memang mereka saat ini memutuskan untuk stay di situ. Mungkin kesininya sih bisa gitu, tapi balik ke sananya lagi kan mungkin takutnya nggak bisa atau apa, jadi banyak mungkin yang dipikirkan, tapi mendoakan dari sana gitu dan mensupport gitu. Itu sih semua orang tua pasti akan melakukan yang sama. Akan jalani operasi besar jelang lamaran Atta, bisa dipastikan orang tua Atta tidak akan hadir di momen penting anak pertamanya itu. Sementara itu, keluarga dari pihak ayah Atta juga belum mendapat undangan atau permohonan mendampingi Atta saat melamar Aurel. Lantas, bagaimana tanggapan sang paman tentang ketidakhadiran keluarga Gen Halilintar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Pada momentum lamaran besok, orang tua Atta sudah bisa dipastikan tak bisa hadir karena operasi besar yang mereka jalani di Malaysia. Tapi yang kemudian kembali menjadi tanda tanya adalah keluarga dari pihak ayah Atta mengaku belum mendapatkan undangan ataupun ajakan terkait acara lamaran resmi Atta pada Aurel. Hingga 1 hari menjelang lamaran dilakukan, pihak keluarga dari pihak ayah Atta tidak dilibatkan. Lantas, bagaimana tanggapan paman Atta? Kecewakah sang paman tak dilibatkan dalam rangkaian pernikahan sang keponakan? Kami orang dewasa, Mas, tidak akan kecewa kepada ponakan kami jika memang tidak dilibatkan. Cuma mungkin biasanya dalam acara perhelatan akbar itu biasanya disitulah terjadi silaturahim keluarga. Sampai sekarang saya dan kakak, abang dan adik saya belum dapat undangan atau ajakan untuk ikut dalam acara lamaran atau nikahan atau apapun namanya. Kami belum mendapatkan kabar tersebut. Insya Allah jika diundang, ya, ayah saya terutama itu dulu. Jika ayah, yaitu atunya Atta, diundang, mungkin barulah kami bisa menemanin beliau jika kita diundang. Tapi kita tidak minta untuk kita diundang. Kami tidak tahu, menau, belum diberi kabar, Mas. Siapa yang akan mewakili dan siapa yang akan terlibat, kami tidak ada berita itu. Tantenya, alhamdulillah kan tante omnya kemarin kita udah ketemu juga, tante omnya dari pihak keluarganya Atta sudah ketemu, diwakilkan benar-benar tante omnya, dan nanti kan juga pasti keluarganya akan datang juga. Ya keluarga dari yang memang ada di Jakarta. Sebagai keluarga dari pihak ayah yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, paman Atta pun menjelaskan bahwa dalam tradisi Minang, pernikahan merupakan hajat keluarga besar. Mereka bukan hanya dilibatkan, tapi sekaligus menjadi tempat meminta uluran tangan selain restu. Benarkah ketidakhadiran orang tua Atta dalam momen penting anak pertamanya sangat disayangkan oleh sang paman? Kalau tradisi di keluarga kita
kita kan dari keluarga Minang Kabau. Nah, tradisinya biasanya ya keluarga, nenek mama, paman, om dan tante itulah tempat calon pengantin atau anak ponakan kita ini untuk bertanya dan meminta tangannya untuk membantu acara. Biasanya begitu kalau ditanya tentang tradisi di keluarga kami. Jadi kalau kita ada yang menikah, kita akan hubungin orang tua kita udah pasti banget, kakek nenek kita itu udah mesti sekali. Kemudian nenek mama, om dan tante atau paman. Kalau ayahnya ya bukan undangan lah, itu ayahnya mesti anaknya kan. Anaknya mesti pastilah bukan diundang, tapi pasti sesuatu yang semestinya dimintain restu dan juga keikutsertaan. Seyogianya ayah dan ibu kandung itu kan tentu ikut berbahagia dan meramaikan acara pernikahan anak sulungnya. Keluarga besar Atta dari pihak ayah tidak dilibatkan serta belum menerima undangan untuk hadir dalam lamaran besok. Lalu, bagaimana dengan keluarga besar Aurel? Benarkah mereka sudah berkumpul membicarakan hajatan yang akan terselenggara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Satu hari menuju lamaran, besok pagi semua persiapan sudah sangat matang. Baju khusus untuk lamaran mengambil konsep yang lebih modern, meski tetap ada unsur songket. Momentum lamaran yang sakral dipastikan tidak akan kehilangan kemewahan karena model serta bahannya sangat spesial. Dan semua yang serba istimewa itu tentu akan semakin menarik dalam balutan warna ungu yang sangat identik dengan Atta dan Aurel. Kasih modern. Iya, kelihatan ya warnanya ya. Iya. Ya konsepnya sih baju kurung yang aku buatkan dengan bawahnya songket. Baju yang saya kerjakan itu untuk Aurel, Atta, dan keluarga inti mereka. Keluarga Atta ada. Keluarga Atta itu Atta sama adiknya Atta, Torik, dan tante dan pamannya. Keluarga orang tuanya ada? Orang tuanya enggak. Ya pasti spesial ya, ada beberapa yang memang mereka udah request gitu ya, warna, model, dan bahan gitu. Banyak permintaan khususnya. Salah satunya modelnya, warnanya, terus songketnya gitu, harus yang berkualitas pasti. Kita pasti pilih bahan yang pasti nyaman, yang berkualitas tentunya. Terutama sih lebih konsentrasi ke warna pemilihan Aurel sih. Satu hari menjelang momen penting lamaran, keluarga besar Aurel sudah berkumpul untuk membicarakan hajatan yang akan terselenggara. Menjadi anak pertama dalam keluarga Anang Ashanti, momentum lamaran esok hari tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga besar. Orang mah pasti senang ya, namanya mau nikah ya, pasti senang. Pasti lagi repot ngurusin A sampai Z. Lagi aduh aku pengen ini, pengen itu, lagi pengen gini, pengen gitu. Terus ya kayak gitu-gitulah namanya. Kan kalau acara apalagi kita keluarga paling heboh. Ya deg-degan pastilah Mbak, namanya menjelang pernikahan ya Mbak. Pasti kan orang melangkah ke satu jenjang yang lebih dari hidupnya, dari pacaran lalu dia akan menikah. Pasti rasanya itu dia sebenarnya yang bisa menggambarkan perasaannya ya. Kalau aku pasti ngelihatnya dia
pasti ada rasa-rasa campur aduk lah gitu. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, semuanya bisa diberikan hati yang dilembutkan hatinya, semuanya lebih legowo, semuanya lebih berbesar hati, jangan ada yang nggak baik-baik gitu. Dari semua pihak kita harus sama-sama menyukseskan acara mereka. Baju sama kemarin pacar datang dari Bali gitu. Terus pasti sedih, apalagi kan kita selalu kemana-mana bareng dan kita nggak pernah pisah gitu. Pastilah kita semua keluarga mau ngumpul, persiapan supaya semuanya lancar, karena juga kita kan harus ikut semua protokol kesehatan dan semua pokoknya semuanya harus benar-benar supaya kita semua aman dari semua kesehatan ya. Ya kita sih semua bahagia, lagi sibuk-sibuknya aja karena sekarang kan lagi pandemi gini, jadi semua nggak bisa bikin pesta yang besar gitu. Jadi semua ngikutin protokol aja semua. Ya senang, tapi ya gimana ya? Pokoknya ya mudah-mudahan lancar, doain aja sih semuanya lancar. Nggak mungkin kita ngundang banyak orang, sekarang pandemi gini kan aja boleh 30 ya, 30 orang, ya paling keluarga aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.